Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan manajemen energi pada bangunan kali ini, kita akan membahas mengenai audit energi. Di mata kuliah manajemen energi pada bangunan kali ini, kita akan membahas mengenai audit energi. Di mana di sini ada 4 subbab. Yang pertama yaitu latar belakang, lalu prosedur energi audit, program manajemen energi, dan langkah untuk mengkonservasi energi. Untuk pertemuan kali ini, kita membahas 2 subbab terlebih dahulu, yaitu latar belakang dan prosedur dari energi audit. Tujuan dari energi audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi biaya dari operasi, dan juga mengurangi impact terhadap lingkungan. Dan yang kedua, memberikan ketertarikan pada investor untuk berinvestasi di bidang konservasi energi, karena di sini untuk return-nya itu lebih baik daripada investasi di energi supply. Dan mengurangi polusi pada udara dan juga air yang bisa mengimprove pada kesehatan manusia. Berikut ini adalah intensitas energi pada bangunan, di mana di sini di sebelah kiri ini untuk kolom yang pertama itu adalah jenis dari bangunannya, mulai dari office sampai warehouse and storage. Dan yang sebelah kanan ini adalah standar energi intensity di Perancis dan juga di Amerika. Ini satuannya adalah kilowatt hour per meter persegi. Dimana di sini sudah ada semua ya nilainya. Untuk NA ini adalah not available atau tidak tersedia datanya. Sedangkan di sini yang lain tersedia, misalkan pada office atau perkantoran. Di standar Perancis 395 kWh per meter square, untuk yang Amerika 300 lebih rendah 300 kWh per meter square. Nah, ini kenapa sih perhitungan energi pada bangunan itu dihitung menggunakan energi intensity? Karena pasti setiap bangunan itu dia akan memiliki lantai dan juga luas yang berbeda-beda. Kalau kita compare antara satu bangunan dengan yang lain dengan hanya menggunakan total penggunaan energi, maka tidak fair. Jadi di sini untuk standar compare-nya atau perbandingannya menggunakan energi intensity yang dihitung dari kilowatt hour, yaitu total penggunaan per meter persegi atau per luasan. Nah, untuk data yang di sini, ini standarnya adalah per tahun. Jadi di total dulu dalam 1 tahun penggunaan energinya berapa, lalu dibagi dengan luas bangunan. Ya, total energi. Ya, ini susah ya nulisnya, energi total per area dalam 1 tahun ini. 1 tahun. Ini energi intensity. Sedangkan ini untuk intensitas energi pada bangunan di standar Indonesia. Atau kalau bahasa Indonesianya disingkat dengan IKE, intensitas konsumsi energi. Di sini dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu untuk bangunan yang ber-AC dan untuk bangunan yang tidak ber-AC. Di mana kriterianya ini ada 4 level, yaitu sangat efisien, cukup efisien, dan tidak efisien atau boros. Di mana perhitungannya sedikit berbeda dengan yang tadi ya, yang untuk standar Prancis dan juga Amerika. Kalau yang tadi kan perhitungannya kilowatt hour per area, per meter persegi kan, dalam 1 tahun. Nah, sedangkan kalau menurut Peraturan Menteri Energi Nomor 13 Tahun 2012, perhitungannya adalah per bulan. Jadi total penggunaan energi dalam 1 bulan dibagi dengan luasan area. Itu sangat efisien jika penggunaannya kurang dari 8,5. Dan seterusnya sampai tidak efisien jika penggunaannya lebih dari 18,5.
Sedangkan untuk bangunan yang tidak ber-AC, maka sangat efisien jika penggunaannya kurang dari 3,4 dan tidak efisien jika penggunaannya lebih dari 7,4 kWh. Seperti yang saya bilang pada pertemuan pertama atau kedua ya, saya beri contoh untuk penggunaan energi di UIC. Itu dalam 1 tahun hanya sekitar 80 kWh per meter persegi. Nah, jika dimasukkan pada ini, bangunan yang ber-AC itu dia masuk ke dalam standar sangat efisien. Namun dalam hal ini seperti yang sudah pernah saya bilang, di situ ternyata ada kondisi yang tidak standar, yaitu pada pemakaian lampunya. Di mana lampunya itu dia laksnya tidak sesuai dengan standar. Jadi di sini di audit energi, selain kalian harus bisa mengefisiensikan energi, tapi tetap membuat penghuninya merasa nyaman dengan standar yang sudah berlaku, seperti standar pencahayaan dan juga standar thermal. Berikut ini adalah 4 tipe dari energi audit. Mulai dari level yang paling dasar yaitu walkthrough audit, lalu yang lebih lengkap yaitu utility cost analysis, lalu berikutnya standar energi audit, dan yang paling detail adalah detail energi audit. Tipe pertama dari energi audit adalah walkthrough audit, di mana di sini auditor melakukan audit langsung di lapangan. Saya berikan contoh, misalkan auditor ingin mengaudit bangunan di kampus, lalu di situ dia langsung survei bangunannya dan melakukan measure atau langkah yang bisa digunakan untuk menghemat energi dengan cost yang rendah. Misalkan saat dilihat di situ ternyata AC masih menyala saat tidak ada jam perkuliahan. Jadi di situ bisa dibuatkan sensor otomatis misalkan, atau membuat SOP bahwa petugas kebersihan atau satpam wajib mengecek kelas setiap beberapa jam untuk mengecek apakah AC dan juga lampunya masih menyala atau tidak, dan ada perkuliahan atau tidak. Tipe energi audit yang kedua yaitu utility cost analysis. Nah, untuk tipe yang kedua ini, auditor mengecek cost yang ada pada bangunan tersebut dalam jangka waktu yang bertahun-tahun, minimal dicek selama 3 tahun ke belakang. Di situ akhirnya bisa dipetakan penggunaan akhir konsumsi energinya itu di mana aja. Misalkan di AC, di lampu, atau di equipment. Lalu bisa juga dipetakan peak hour-nya itu di mana. Beban tertinggi itu kapan. Termasuk dipetakan penggunaannya dalam beberapa hari. Misalkan weekday dan juga weekend, itu pasti kan pattern-nya akan berbeda. Dari situlah akhirnya bisa dilakukan cost saving-nya seperti apa. Tipe energi audit yang ketiga yaitu standar energi audit. Yang tipe ini merupakan komprehensif energi audit, mencakup 2 tipe yang lainnya, yaitu juga melakukan yang pertama walkthrough survei, lalu melakukan yang kedua yaitu analisa biaya penggunaan energi, dan juga melakukan baseline. Nah, baseline di sini maksudnya apa? Jadi dilihat di situ intensitas penggunaan energinya berapa kWh per meter perseginya. Nah, kalau sudah diketahui intensitas penggunaan energi atau intensitas konsumsi energi, bisa dilihat bahwa bangunan tersebut berada pada level efisiensi energi yang mana. Apakah sudah memenuhi standar, apakah sangat efisien, cukup efisien, atau tidak efisien. Nah, dari situ akhirnya bisa dilakukan energi saving untuk mencapai level yang lebih tinggi atau mencapai penghematan yang lebih besar lagi. Tipe yang keempat yaitu detail energi audit. Di sini dia melakukan energi audit yang lebih dalam lagi daripada yang standar energi audit, termasuk melakukan pengukuran langsung pada bangunannya. Misalkan melakukan pengukuran untuk sistem AC-nya, lalu melakukan pengukuran untuk sistem pencahayaannya. Termasuk bisa juga dengan menggunakan simulasi untuk mengecek apakah energi saving yang dilakukan itu akan berdampak atau tidak. Berikut ini adalah 4 langkah dari detail energi audit.
Langkah pertama adalah menganalisa data, fasilitas, dan juga penggunaan. Langkah kedua, walkthrough survei. Langkah ketiga, mencari baseline untuk penggunaan energi. Dan langkah keempat yang terakhir adalah melakukan evaluasi energi saving atau penghematan energi. Langkah pertama dari detail energi audit itu adalah melakukan analisa terhadap fasilitas dan juga utilitas dari bangunan. Yang pertama tentunya untuk datanya kita harus tahu dulu bangunannya seperti apa. Kita harus punya blueprintnya, luasannya berapa, lalu fungsi bangunannya itu apa aja, material bangunannya itu apa. Lalu yang kedua yaitu mencari data penggunaan listrik atau konsumsi energinya. Nah, di sini harus mengkolek bill atau rekening listrik dari beberapa tahun ke belakang. Setelah itu membuat pola atau grafik dari bill listrik tersebut. Dari pola tersebut juga bisa diketahui apakah weather atau cuaca itu akan berdampak pada konsumsi energi. Berarti di sini weather datanya itu harus punya juga. Di langkah yang kedua yaitu walkthrough survey, di sini akan didapatkan data seperti data penggunaan, data maintenance, lalu data okupansi atau banyak jumlah manusia di sana, dan juga data dari sistem pencahayaan dan sistem air conditioning. Nah, kalau yang di step 1 dan juga step 2 itu tadi kan kita sudah mendapatkan beberapa data sekunder ya. Lalu untuk yang di step ketiga yaitu baseline for building energy use, nantinya kita akan mendapatkan data primer. Sebenarnya tujuan dari langkah ketiga ini adalah mendapatkan data existing penggunaan energi pada suatu bangunan. Jadi nanti bisa dilihat level bangunan itu berada pada titik yang mana, efisien, sangat efisien, atau tidak efisien. Nah, di sini dilakukan analisa atau review terhadap sistem dari AC dan juga pencahayaan, atau kalau perlu dilakukan inspeksi pengukuran langsung ke lapangan. Nah, di sini juga dilakukan evaluasi terhadap performansi atau efisiensi dari suatu equipment, termasuk juga pendataan dari equipment dan juga schedule beroperasinya equipment tersebut. Dari data-data tersebut, akhirnya kalian bisa menghitung berapa konsumsi energinya dari penggunaan equipmentnya kan. Dan dari data itu dibandingkan dengan data bill listrik atau divalidasi, apakah ada perbedaan atau tidak. Sebenarnya hal ini sudah kalian lakukan sebelum UTS. Kemarin saat di pertemuan kedua atau pertama itu ya, kalian kan mencatat bill listrik kalian kan. Nah, itu sebenarnya kalian sudah masuk ke dalam step facility and utility data analysis. Lalu selanjutnya kalian kan mencatat peralatan listrik kalian kan, dan beroperasinya kapan. Selanjutnya kan kalian memvalidasi ya. Memvalidasi apakah ada perbedaan antara pencatatan listrik kalian dan juga bill listrik. Nah, dari situ kan kalian sudah bisa melakukan penghematan kan. Ini sebenarnya hampir sama seperti step ketiga di audit energi. Langkah yang keempat dari detail energi audit itu adalah melakukan evaluasi terhadap langkah penggunaan energi. Jadi tadi kan sudah tahu baseline penggunaan energi bangunannya itu di titik mana kan. Lalu dilakukan beberapa opsi penghematan energi. Nah, setelah dilakukan beberapa opsi itu, misalkan opsi 1 mengganti AC, opsi 2 membersihkan AC. Antara opsi 1 dan opsi 2 itu kira-kira mana yang dia lebih efektif cost-nya atau biayanya lebih rendah. Di sini dilakukan evaluasi sampai pada biayanya. Termasuk juga jika diperlukan simulasi, maka di sini berada pada tahap keempat. Jadi sekarang tugas kalian adalah mencari data apa aja yang perlu diambil di langkah energi audit yang pertama sampai ketiga. Tugasnya akan saya upload di Google Classroom seperti biasa ya. Sekian kuliah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.